Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Syifa dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya ingin menjelaskan teori mengenai asal-usul manusia di bumi. Sejak zaman dahulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai hal tersebut. Pada akhirnya terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup muncul hingga akhirnya terus berkembang biak dan jadi seperti sekarang. Pertama, ada teori abiogenesis atau generatio spontanea. Teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Pendapat itu muncul karena orang-orang pada zaman dahulu mendapatkan fakta dari hal yang dilihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena melihat hewan itu muncul dari lumpur. Teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini ada Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Yang pertama ada percobaan Francesco Redi. Francesco Redi menjadi orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging dalam satu toples tanpa penutup dan satu toples lainnya dengan penutup. Yang kedua ada percobaan Lazzaro Spallanzani. Hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi, Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu rebusan daging. Percobaan Lazzaro Spallanzani. Hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi, Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Yang ketiga ada percobaan Louis Pasteur. Meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Redi dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri. Para pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Sampai akhirnya Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Perancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Memodifikasi satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Leher panjang itu berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara wadah labu dan udara di luar, atau disebut masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Yang ketiga ada teori evolusi kimia. Pertama kali teori evolusi kimia dikemukakan oleh Alexander Oparin dan Haldane. Teori ini menyatakan bahwa atmosfer bumi awalnya terdiri dari metana, uap air, amonia, dan hidrogen. Karena adanya energi alam, molekul-molekul tersebut kemudian berubah menjadi molekul organik sederhana yang disebut asam amino. Yang keempat ada teori evolusi biologi. Teori evolusi biologi adalah lanjutan dari teori evolusi kimia yang dilakukan oleh Sidney W. Fox. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan asam amino hasil dari evolusi kimia akan saling bergabung dan membentuk makromolekul. Yang kelima ada teori penciptaan. Menurut teori tersebut, makhluk hidup itu memang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tentunya penciptanya setiap makhluk hidup terjadi terpisah. Bisa dikatakan teori ini dilakukan bukan berdasarkan atas sebuah eksperimen. Yang terakhir ada teori penciptaan. Menurut teori tersebut, makhluk hidup itu memang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tentunya penciptaan setiap makhluk hidup terjadi terpisah. Bisa dikatakan teori ini dilakukan bukan berdasarkan atas sebuah eksperimen. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.